salah. Jadi ingkaran itu yang pertamanya nilainya benar, ingkarannya itu salah. Ingkaran itu kalau dia pertamanya nilainya salah, ingkarannya itu bernilai benar. Seperti itu. Kalau dia pertamanya nilainya salah, ingkarannya itu bernilai benar. Ada beberapa hal yang dipakai dalam logika deduksi. Yang pertama itu negasi, yang kedua itu disjungsi. Dalam logika deduksi yang pertama itu negasi, yang kedua itu disjungsi. Nah, disjungsi ini pernyataan majemuk. Jadi karena kalau teman-teman sempat baca-baca soal logika itu kan ada beberapa pernyataan yang kita gabung menjadi satu pernyataan besar. Jadi pernyataan majemuk ini pernyataan majemuk di dalam logika matematika itu dua pernyataan atau lebih yang digabungkan dengan penghubung. Nah, salah satu penghubung itu adalah disjungsi. Sebenarnya ada empat penghubung. Itu ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, ada biimplikasi. Tetapi kalau dalam logika deduksi ini yang dipakai itu disjungsi, kalau dalam logika deduksi, yang dipakai itu negasi, disjungsi ini yang dipakai itu disjungsi, yang dipakai itu negasi, disjungsi. Nah, disjungsi ini adalah kalimat majemuk. Itu kita tulis seperti begini, P. Nah, disjungsi ini adalah kalimat majemuk. Itu ini kita bacanya begini, P atau Q. Ini kita bacanya P. Jadi dua pernyataan ini kalau tergambar dalam bentuk tabel kebenaran. Jadi dua pernyataan ini kalau tergambar dalam bentuk tabel kebenaran, ini ada P, ada Q. Oke, ini tabel kebenarannya P atau Q itu sama dengan tabel kebenarannya. Dia akan bernilai benar. Itu sama dengan jika kedua-duanya benar atau salah satunya saja bernilai benar. Itu jika kedua-duanya benar atau salah satunya saja bernilai benar. Dan dia akan bernilai salah ketika dua-duanya salah. Nah, di disjungsi sendiri ini dia dibagi menjadi dua, ada disjungsi inklusif dan disjungsi sendiri ini dia dibagi menjadi dua, ada tetapi secara umum kalau dalam logika penalaran ini dipakai eksklusif. disjungsi inklusif. Tetapi secara umum kalau dalam logika penalaran ini dipakai disjungsi misalkan inklusif. saja disjungsi atau disjungsi inklusif itu misalkan saja saya meminta seseorang untuk mengambil buku itu misalkan atau saya meminta seseorang untuk mengambil buku mengambil buku atau bolpen. Kalau dia bawa buku saja benar. Kalau dia bawa bolpen saja benar. Kalau dia bawa buku saja benar. Itu juga kalau dia bawa bolpen saja benar. Jadi kalau seandainya dia bawa buku saja nilainya benar. Seperti itu. Ini kalau dia bawa buku saja nilainya benar. Kalau dia bawa buku saja nilainya benar. Kalau dia bawa buku saja nilainya benar. Kalau dia bawa buku dan bolpen juga benar. Ketika dia tidak bawa dua-duanya, bolpen saja tetap juga benar. Yang bernilai salah ketika dia tidak bawa dua-duanya. Kalau disjungsi eksklusif itu kita maksud dengan disjungsi inklusif. Kalau disjungsi eksklusif itu seperti begini. Contoh itu seperti ini. Dalam satu waktu, macam seandainya di jam 3 sore, itu ada pertandingan bola. Dalam satu waktu, saja ada pertandingan bola di lapangan. Itu ada kamu punya dua pilihan. Kamu mau menonton pertandingan melalui televisi atau kamu di lapangan. Kamu mau menonton pertandingan melalui televisi hanya boleh kita pilih atau di lapangan. Seperti itu. Dan hanya ini boleh kita pilih satu. Hanya boleh kita tidak pilih bisa satu. memilih dua-dua. Kita tidak bisa menonton bola di TV. Hanya boleh kita pilih satu. Jadi kita tidak bisa memilih bola di rumah, di televisi di rumah, siaran langsung di rumah. Kita tidak bisa menonton bola di rumah, di lapangan, di rumah, seperti itu. Siaran langsung di rumah, sekaligus kita nonton langsung di lapangan. Eksklusif. Seperti itu. Tetapi dalam pemakaian ketika penalaran logika deduksi, itu kita hanya disepakati bahwa di dalam kasus itu yang dipakai adalah disjungsi inklusif. Disepakati bahwa di dalam kasus itu inklusif ini yang paling sering sekali digunakan. Seperti demikian. Disjungsi inklusif ini yang paling sering sekali digunakan. Yang berikutnya lagi, itu ada yang namanya implikasi. Minta maaf, saya punya slide seharusnya ada, tetapi itu ada yang namanya implikasi. Minta maaf, saya punya slide seharusnya ada, tetapi kecolongan, saya tidak periksa baik. Implikasi. Nah, implikasi, jadi ini implikasi dua kalimat menjemuk. Itu biasanya implikasi, dengan jadi jika ini P implikasi maka dua kalimat menjemuk. Itu biasanya dihubungkan dengan jika P maka Q. Maka Q. Jika P seperti ini. Nah, implikasi ini sebab akibat. Jadi secara umum kita bilang ini sebab akibat. Jadi ada implikasi ini sebab akibat.
Jadi ini secara umum simbolnya kita bilang seperti ini begini. sebab Ini akibat. teman-teman Jadi pasti sudah jadi sering lihat P simbol seperti ini begini. simbolnya seperti Ini kita ini. baca Ini jika P teman-teman maka pasti sudah sering lihat simbol jika P seperti begini. maka Nah, Q. ini kita baca Di mana jika P P maka ini kita sebut dengan Jika hipotesis. P P maka ini kita sebut dengan di hipotesis. mana P ini kita sebut dengan hipotesis. P ini kita sebut dengan hipotesis. Terus Q ini kita sebut dengan konsekuen atau akibatnya. Biasa kalau lebih umumnya kita sebut dengan akibat. Konsekuen atau akibatnya. Biasa kalau lebih umumnya kita Seperti sebut ini. dengan Jadi akibat. P ini adalah hipotesis, Q ini adalah konsekuen. Jadi Seperti misalkan ini. saja Jadi saya P ini punya adalah hipotesis, pernyataan Q ini P. adalah konsekuen. Misalkan Jadi, saya punya pernyataan P misalkan di saja sini saya punya hari hujan. pernyataan P. Misalkan saya punya pernyataan P di sini hari hujan. Terus saya punya pernyataan Q tanah basah. Terus saya punya pernyataan Q tanah basah. Jadi kalau saya punya P maka Q, jika P maka Q. Jadi kalau saya punya Berarti P jika hari ini hujan maka tanah Q, basah. jika P maka Konsekuensinya hari ini berarti hujan itu jika pasti hari ini tanah basah. hujan maka Seperti itu tanah yang basah. dimaksud konsekuensinya. Konsekuensinya Akibatnya. hari ini hujan Akibat itu dari pasti hari ini tanah hujan basah. itu tanah Seperti basah. itu yang dimaksud Seperti itu. konsekuensinya, Oke, akibatnya. jadi kalau kita Akibat berbicara dari hari ini tentang hujan punya itu nilai tanah kebenaran, basah. minta Seperti maaf itu. teman-teman saya Oke, tulis jadi kalau kita di berbicara tentang Anda punya nilai celah-celah kebenaran, kecil-kecil. Jadi minta maaf teman-teman saya tulis P, di Q, celah-celah kecil-kecil. Jadi P, P, maka Q, nilai kebenarannya itu P, benar, maka salah, Q. salah, Nilai kebenarannya itu benar, salah, benar, salah. Ini sama dengan benar, salah, benar. benar, Ini sama dengan benar. benar, salah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika yang ini kasus ini, Ini. kalau hari hujan, Maksudnya jika hari apa? hujan tanah Maksudnya basah, pasti yang itu ini kasus kejadiannya ini. pasti benar. Kalau hari hujan, Kalau hari hujan pasti jika tanah hari basah. hujan tanah basah. Jika hari Pasti hujan, itu kejadiannya tanah pasti tidak benar. basah. Ini Kalau hari hujan salah. pasti tanah Tidak basah. mungkin. Hari hujan Jika sudah hari pasti hujan, tanah pasti basah. Tanah Seperti tidak itu. basah. Ini Nah, yang salah. berikutnya, Tidak mungkin. Hari hujan salah pasti tanah benar pasti ini basah. jika hari tidak Seperti itu. hujan, Nah, maka yang berikutnya, tanah basah. salah Ini benar bisa ini terjadi. jika hari tidak Hari hujan, hujan bisa jadi maka tanah basah karena apa? Mungkin tanah karena basah. disiram atau Ini sebagainya. bisa Seperti terjadi. itu. Hari hujan bisa Terus jadi yang tanah ini basah. jadi dia Karena